Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selita Maradewi dari kelas C6 kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dan dikaitkan pada implementasi nilai-nilai bela negara bagi ASN. Baiklah, yang pertama, pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Wawasan kebangsaan diawali sejarah pergerakan Indonesia yang pada awalnya terbentuk organisasi Budi Utomo sebagai titik awal pergerakan nasional menuju Indonesia yang merdeka. Sejarah pergerakan bangsa Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa atau founding fathers mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak pergerakan nasional, kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dan dasar serta bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Diawali sejarah pergerakan Indonesia yang pada awalnya terbentuk organisasi Budi Utomo sebagai titik awal pergerakan nasional menuju Indonesia yang merdeka. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa Indonesia, founding fathers, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan keseluruhan naskah hukum yang berisi pembukaan dan pasal-pasal. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dapat diuraikan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya adalah satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Terakhir yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat tanggal itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu identitas. Identitas negara Indonesia ada 4 yaitu yang pertama bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bendera merah putih. Bendera Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta disebut bendera pusaka Sang Merah Putih. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut Bahasa Indonesia, adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sudah tidak asing dengan istilah bangsa dan negara. Banyak orang yang menganggap bahwa istilah tersebut bisa saling menggantikan satu sama lain. Padahal keduanya memiliki definisi dengan unsur-unsur yang berbeda.
Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan keturunan, asal sejarah, dan bahasa. Sementara negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang membentuk suatu organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan. Bisa kita simpulkan bahwa pengertian berbangsa adalah manusia yang terikat karena memiliki kesatuan bahasa dan wilayah yang sama. Sedangkan bernegara adalah organisasi beberapa kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah dan mengakui pemerintahan yang berlaku di negara tersebut. Berbangsa membutuhkan etika dan sifatnya tidak tertulis, tetapi dalam bernegara banyak aturan-aturan hukum yang tertulis dan harus ditaati. Selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nilai dasar bela negara yaitu yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, dapat ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dengan peraturan perundang-undang. Selanjutnya nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan adanya sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, dapat menjaga nama baik bangsa dan negara, dapat memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, dapat ditunjukkan dengan adanya sikap yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, dapat ditunjukkan dengan sikap paham nilai-nilai Pancasila, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, rela berkorban untuk bangsa dan negara, ditunjukkan dengan sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Dan yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara. Dapat ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua, senantiasa menjaga kesehatan, gemar olahraga, dan memelihara jiwa dan raga. Dari poin-poin yang dijelaskan tadi, dapat diimplementasikan nilai-nilai bela negara bagi ASN. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, sebagaimana fungsi sebagai ASN itu sendiri, yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kesimpulan dari mind map yang saya jelaskan adalah diperlukannya implementasi nilai wawasan kebangsaan dan bela negara sesuai dengan fungsi-fungsi ASN. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga mind map ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.